Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan masalah dalam penelitian atau preliminary. Jadi, pokok bahasan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Yang pertama, itu kita harus mengidentifikasi topik penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan sumber penemuan masalah penelitian, identifikasi masalah, tipe masalah penelitian, kriteria masalah, karakteristik permasalahan, hal yang perlu hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam penentuan permasalahan, dan tinjauan pustaka atau survei literatur. Baik, tahapan dalam penelitian itu dibagi menjadi tiga, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di mana pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa langkah, dimulai dari memilih topik, merumuskan masalah, merumuskan tujuan, menyusun hipotesis, memilih metode penelitian, memilih subjek penelitian, menyusun administrasi. Di tahap perencanaan ini, ada beberapa hal atau kegiatan yang harus dilakukan, yaitu untuk memilih topik kita harus merumuskan judul terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk merumuskan masalah, kita harus mampu mengumpulkan fakta, menganalisis masalah, dan merumuskan masalahnya. Setelah itu, untuk merumuskan tujuan, kita merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus sesuai dengan masalah yang kita hadapi, dan untuk merumuskan manfaat dari penelitian tersebut. Berikutnya adalah menyusun hipotesis, di mana pada saat penyusunan hipotesis atau dugaan sementara, kita harus mampu membuat kerangka konsep, merumuskan hipotesis, baik hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Selanjutnya, menyusun definisi operasional. Kemudian, memilih metode penelitian. Untuk menentukan metode penelitian, kita harus menentukan rancangan, menentukan pengumpulan data, menentukan pengolahan data. Dan selanjutnya, kita harus mampu memilih subjek penelitian, di mana pada kegiatan ini kita diminta untuk mampu menentukan populasi target, menetapkan sampel, baik kriteria, jumlah, dan samplingnya. Kemudian adalah prosedur administrasi, yaitu menyusun tim peneliti, biaya, dan jadwal kegiatan. Setelah semua tahapan perencanaan ini siap, kita barulah masuk ke tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Pada tahap pelaksanaan ini, kita harus mempersiapkan lapangannya, mempersiapkan perizinan lokasi dan etika penelitian bila diperlukan, uji coba penelitian, dan pengumpulan data. Kemudian untuk pengolahan data dilakukan editing, coding, kemudian program entry, entry data dan cleaning data, kemudian analisis data dilakukan dengan univariat dan bivariat, mungkin multivariat, atau mungkin juga dengan metode analisis statistik lainnya. Selanjutnya, di tahap terakhir kita adalah tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan ini kita diminta untuk membuat atau menyusun laporan penelitian dengan menyajikan data menggunakan berbagai referensi. Selanjutnya, untuk memulai sebuah penelitian, kita harus memiliki alur penelitian. Jadi, alur penelitian dalam menyusun proposal dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyusun pendahuluan dan latar belakang, kemudian mengetahui masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini, kita juga akan mengetahui atau memilih atau menentukan manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Setelah itu, setelah tujuan penelitian dan latar belakang sudah jelas, kita membuat sebuah konsep, hipotesis, dan variabel yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita mulai menyusun rancangan atau desain penelitian, kemudian menentukan populasi sampel dan sampling berdasarkan lokasi penelitian, menentukan bahan dan instrumen yang kita gunakan, melakukan prosedur pengumpulan data baik di laboratorium maupun non-laboratorium. Selanjutnya, kita harus mengurus juga etika penelitiannya.
Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan penyajian data dan analisis data menggunakan uji statistik. Kemudian setelah hasilnya sudah muncul, akan muncul hasil penelitian dan kita akan menyusun pembahasan serta membuat kesimpulan dan saran. Berikut alur penelitian secara umum. Pada bab pendahuluan, kita harus mampu mengidentifikasi masalah di riset, kemudian menetapkan masalah riset, merumuskan judul riset, merumuskan tujuan riset. Nah, apa itu masalah riset? Nah, kita harus mengetahui yang disebut dengan masalah. Kita sebut dengan kesenjangan atau gap atau research gap. Di antaranya merupakan kesenjangan atau gap antara apa yang terjadi dalam kenyataan dengan apa yang diinginkan secara teoritis. Nah, masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kesenjangan atau gap tadi dapat berupa belum adanya informasi atau informasi bertentangan dengan teori atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Sumber masalah penelitian menurut Moody dan kawan-kawan tahun 1989 itu 87% berasal dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan keperawatan. Ya, kemudian khususnya di bidang kesehatan ya. Kemudian 57% dari studi literatur yang terkait, 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior, 28% dari interaksi antara guru dengan muridnya, 9% dari pemberi dana penelitian, disebut juga dengan penelitian pesanan. Nah, unsur dalam menentukan masalah penelitian kita bisa sebut dengan VINER. VINER ya. V-nya adalah visible, artinya dia itu mampu untuk dilakukan atau tidak. Kemudian interesting, interesting itu artinya dia sangat menarik untuk dikaji atau diteliti. Kemudian novelty, novelty di sini sangat penting karena penelitian yang menarik adalah penelitian yang menghasilkan karya baru atau sesuatu yang baru atau memberikan kebaruan dalam sebuah metode pengujian. Kemudian ada ethical di sana dan relevan. Jadi harus memenuhi uji etik, ya, etis penelitian dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ya, jadi kita harus tahu bahwa unsurnya adalah VINER, visible, interesting, novelty, ethical dan relevan. Selanjutnya adalah sumber masalah riset. Untuk sumber masalah riset itu kita bisa menemukan dari berbagai hal. Pertama adalah dari membaca jurnal-jurnal sebelumnya, atau intuisi atau tiba-tiba hadir setelah membaca atau kejadian tertentu di tahap klinis. Kemudian berasal dari pemegang otoritas, pengamatan, pengalaman, dan pertemuan ilmiah. Selanjutnya, judul riset. Judul riset ditentukan dengan merumuskan judul riset. Untuk merumuskan judul riset bersumber pada penetapan masalah riset, sehingga judul memiliki kecenderungan identik dengan masalahnya. Dari teladan 6 di atas, judul riset apakah yang dapat dirumuskan? Misalkan gini, syarat judul riset yang baik adalah informatif atau padat makna. Yang kedua, jumlah kata dalam bahasa Indonesia itu maksimal 12 kata. Jumlah kata dalam bahasa Inggris adalah maksimum 10 kata. Bila terpaksa tulis anak judul, hindari singkatan. Dan awal setiap kata, tulis huruf kapital kecuali preposition. Ya. Latihannya, silakan nanti kalian cari sendiri. Ciri judul yang baik yaitu misalkan faktor yang mempengaruhi lansia tidak melakukan aktivitas produktif, studi kasus di Posyandu Lansia Abimanyu kota saya, atau factor affecting the elderly not doing productive activities, case study at Posyandu Lansia Abimanyu kota saya, yaitu dalam bahasa Inggris. Nah,
Analisis judul berikut ini ada tugas tertulis, silakan nanti kalian kerjakan ya. Lihat ciri judul yang baik ya. Judulnya adalah pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki pada penderita diabetes mellitus di Posyandu Abimanyu Kota XYZ. Ya, nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan di Skalsa. Sehingga judul yang baik menjadi nanti kalian pilih sendiri ya. Selanjutnya sifat judul riset. Sifat judul riset adalah menjelaskan diri, yaitu judul riset menggambarkan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan periset, yaitu senam kaki yang menunjukkan bahwa dampak atau pengaruh pada sirkulasi darah kaki dan menggambarkan sasaran tindakan, yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua adalah membuat orang lain tertarik. Nah, setiap pembaca akan berpikir, apakah benar senam kaki dapat berpengaruh pada sirkulasi darah? Nah, itu. Kemudian dapat diduga masalah yang diteliti. Terdapat dua variabel, yaitu senam kaki dan sirkulasi darah. Variabel satu mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian dapat memberikan gambaran arah, tujuan, dan ruang lingkup, di mana arah yang dilakukan satu arah atau pengaruh, tujuan riset jelas, membandingkan hasil kelompok, dan ruang lingkup perawatan medikal. Kemudian adalah rumusan masalah riset perawatan, misalkan tadi ya, apakah senam kaki berpengaruh terhadap sirkulasi penderita diabetes, kemudian bagaimana pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes, dan adakah pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah penderita diabetes. Penulisan rumusan masalah hendaknya berbentuk kalimat tanya, kemudian padat makna, sinkron dengan judul riset, dan sebagai petunjuk umum data. Nah, pada rumusan masalah riset, kita harus menentukan hipotesis riset. Caranya dengan mengidentifikasi hipotesis dengan membuat pertanyaan. Apakah dalam rumusan masalah riset terdapat minimal 2 masalah yang akan diriset? Adakah terdapat kata pengaruh, perbedaan, atau hubungan di depan atau di antara masalah atau variabel tersebut. Misalkan, rumusan masalahnya adalah, apakah senam kaki berpengaruh terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus? Hipotesisnya adalah ada pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus. Langkah keempat, merumuskan tujuan riset. Rumusan tujuan yang disusun harus sinkron dengan judul dan rumusan masalah riset. Tujuan riset dapat membedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dirumuskan jika masalah atau variabel riset lebih dari 2 dan menggambarkan tujuan yang tertinggi dari riset. Jika masalahnya adalah variabel riset hanya 1, tidak perlu dituliskan tujuan umum dan khusus, tetapi hanya tujuan saja. Tujuan khusus menggambarkan rincian dari setiap variabel dan tujuan tertinggi riset. Contoh kasus, misalkan seperti ini. Rumusan masalah di riset adalah bagaimana karakteristik penderita diabetes mellitus. Susunlah tujuan dari rumusan masalah tersebut, tujuan umum dan tujuan khusus. Itu adalah tugas kedua. Ya. Latihan kedua, rumusan masalah. Ya. Rumuskan tujuannya. Rumusan masalah riset. Adakah hubungan antara daya beli, gaya hidup, dan pengalaman keluarga dengan pertumbuhan balita? Kemudian rumusan masalah di riset juga ada bagaimana gambaran tingkat pengetahuan lanjut usia tentang senam lansia. Kalian rumuskan tujuannya. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau survei literatur atau literatur review. Nah, sumber-sumber kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Dapat berasal dari internet, koran, dan lain sebagainya. Nah, untuk sumber bacaan umum itu ada ensiklopedia, teks, monograf, dan leaflet. Sementara untuk sumber bacaan khusus itu terdiri dari buku, jurnal, laporan periodik, buletin penelitian, annual review, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lainnya. Nah, fungsi tinjauan pustaka adalah mengkaji penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah tersebut. 2. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. 3. Menunjang pembatasan dan perumusan permasalahan. 4.
mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. 5. Membantu menentukan desain penelitian. Dan yang keenam, membantu pemilihan prosedur pengumpulan data. Nah, untuk membuat tinjauan pustaka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan masalah atau topik yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita harus mampu menelaah semua kepustakaan dan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. Telaah penelitian yang mencakup rancangan penelitian, kemudian metode sampling, pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian harus sudah ditentukan dari awal. Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah penelitian atas dasar konsep yang disesuaikan dengan daerah yang berbeda secara geografis, sosial budaya, kondisi, dan situasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Nomor 4, atas dasar telaah dan kritik tersebut, peneliti mengembangkan kerangka teoritis dan atau kerangka konsep serta hipotesis penelitian. Akhirnya, peneliti harus menyusun ringkasan yang menjelaskan keunikan atau perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Dalam hal ini, mungkin termasuk kerangka konsep, variabel, rancangan penelitian, sampling dan pengumpulan data atau analisis data yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, judulnya seperti ini. Hubungan antara karakteristik dan pengetahuan swamedikasi pada anak balita yang mengalami diare di Kabupaten X. Nah, menurut Anda, tinjauan pustaka apa yang kita masukkan dalam penelitian tersebut? Coba Anda tuliskan agar relevan. Ini tugas berikutnya ya. Ya, dari hasil di sini, tinjauan pustaka yang kita masukkan kita harus mencakup karakteristik ibu, kemudian ada pengetahuan, ya, pustakanya harus ada pengetahuannya, kemudian swamedikasi itu apa, yang terakhir adalah diare atau demam, diare ya, harusnya sini diare bukan demam. Oke. Nah, cara mencari literatur. Nah, sistem pencarian bisa menggunakan publish of furnish atau secara manual di Google Scholar atau bisa menggunakan Google dengan keywords yang kita cari. Jangan lupa belakangnya ditulis .pdf atau bisa pakai titik koma journal.pdf. Kemudian untuk artikel-artikel kesehatan kalian bisa cari di PubMed, NEJM, Netherlands Medicinal ya, ini jurnal. Kemudian ada JAMA dan yang paling banyak adalah jurnal dari Elsevier. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Quotes hari ini adalah rajinlah belajar, nilai baik dan IP tinggi tidak menjamin masa depan kamu cerah. Apalagi yang malas-malesan, nilainya rendah dan IP-nya terjun bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.